business or any job, any broke ass car, and that shit you call art. Fuck you, any friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. When the kids bringing back to back. Gimana mas? Hai teman-teman, gak kerasa ya, 3 tahun udah kita lewatin. Rasanya baru kemarin kita ketemu, baru kemarin kita kenalan. Gak lama lagi kita udah mau pisah. Kalau diinget-inget, cukup banyak kenangan yang udah kita lewatin sama-sama, yang udah kita laluin sama-sama. Mulai dari kelas 10 sampai di titik sekarang, kita udah mau pisah lagi. Kalian inget gak pas kita kelas 10 waktu pendaftaran? Kita masih dari sekolah masing-masing, masih belum kenal sama orang-orang di sekitar kita, masih asing rasanya. Dan setelah pendaftaran, pas banget kita masuk pertama, langsung rutin kegiatan MPLS di Kostrad. Nah, kalian ingat gak sih, dari kegiatan MPLS ini kita jadi saling kenal nih, jadi saling membaur. Kerjasama juga ditingkatin di sana. Pas awal-awal kita berangkat ke sana, kita disuruh berangkat jam 7. Tapi pada akhirnya kita malah sampai di sana jam 10. Acara pun baru dimulai jam 10. Pas baru aja kita sampai di sana, kita langsung diadain apel. Habis itu masuk kegiatan yang pastinya kita pun ngerasa kaget. Soalnya di sana ketat banget sama aturan dan vibes-nya beda aja gitu. Penuh dengan ketegasan dan teriakan-teriakan yang tegas dari TNI di sana. Dan ini nih, ada satu orang yang pasti kalian inget banget sama satu orang ini. Kalian inget Pak Narji gak? Seorang TNI yang paling ngeselin, yang paling bikin greget. Nah, salah seorang TNI ini tuh pokoknya paling ngeselin lah di sana. Sampai-sampai kita dibikinin makanan yang paling enak di sana, yang kalian pun pasti juga udah tahu semua lah, sama satu menu yang sampai kita bikin mual sampai muntah. Makanan itu tuh bernama bubur Manado. Ya kalian pasti tahu sendirilah bagaimana kita dapetin menu ini sebagai bentuk hukuman dari para tentara, karena kita nggak ngabisin makanan pas makan di sana. Pak Narji ini sampai ngumpulin sisa makanan kita, terus dicampur dalam satu baskom besar, terus diaduk jadi satu. Ada pepaya, ada sayur, ada tulang ayam, sampai nasi-nasi sisa, dan ada kuah rasa sayur sop. Jadi rasanya tuh udah campur aduk lah pokoknya, aneh banget. Tiap orang tuh wajib ngambil satu sendok untuk dimakan. Rasanya pas masuk di mulut, aduh, rasanya mual, mau muntah, dan pokoknya nggak bisa dijelasin lah. Terus banyak juga yang sampai langsung dimuntahin abis makan itu. Nah, itu tuh salah satu kenangan kita pas kita MPLS di Kostrad. Tapi kalau diinget-inget,
Nggak itu aja sih kenangannya. Nah ada lagi tuh, pas kita ngikut ceramah di Kostrad, di masjid di Kostrad itu, pas abis sholat maghrib, ada satu teman kita, karena mungkin capek, lelah, habis kegiatan, saking nyamannya di masjid, sampai-sampai dia tidur di saf depan sambil menganga. Lalu sampai-sampai disindir sama khotibnya. Katanya, lihat teman kalian, saking nyamannya taman surga, teman kalian sampai tidur di masjid. Habis itu 4 hari udah berlalu di tempat itu. Pada akhirnya kita balik ke rumah masing-masing dengan membawa rasa lelah, rasa bangga, pengalaman, dan juga banyak pembelajaran dari sana. Dan kalau diulas kembali, dulu kita semua masih ngerasain puncak perayaan hari ulang tahun SMA Negeri 1 Wonogiri, yang di sana diisi konser oleh almarhum The Godfather of Broken Heart, yaitu Pak Didi Kempot. Perayaan ini bukan semata-mata dilaksanain di sekolahan, tapi digelar di alun-alun Wonogiri yang diikutin masyarakat umum sampai puluhan ribu orang. Dan gak cuma berasal dari Wonogiri aja, tapi juga banyak yang dari luar Wonogiri. Pada saat itu, perasaan yang kita rasain semuanya campur aduk pokoknya. Ada sedih karena lantunan lagunya yang relate sama kisah-kisah kita. Ada seneng karena kebersamaan yang kita rasain di sana. Seru ya kalau diinget-inget lagi semua lagu Pak Didi Kempot yang relate sama kehidupan kita. Kita hanya bisa mengenang almarhum Pak Didi Kempot, yang tentunya udah melampiaskan kesedihan kita lewat lagu-lagunya. Karena saking meriahnya dan saking terbawa suasananya, konser berakhir jam 12 tepat tengah malam. Tapi setelah itu, sekolah nggak ada acara untuk ngeliburin dan tetap masuk. Pada akhirnya, pas pagi harinya setelah konser, kelas-kelas banyak yang sepi dan sedikit yang masuk. Pastinya banyak juga dari kita yang ngantuk banget, karena kemarin udah ngelampiasin kesedihan karena konsernya Pak Didi Kempot yang diadain pada malam itu. Di samping banyak kenangan indahnya, ada juga dong kenangan sedihnya. Ini deh, coba nanti gue yang ngomong. Keadaan mulai berubah saat bencana pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Saat itu, angkatan kita masih kelas 10 semester 2. Momen tersebutlah yang membawa kita untuk pertama kalinya mengenal sistem PJJ. Awal mulanya, tentu saja kita merasakan euforia senang karena kita belajar dari rumah. Namun, seiring berjalannya waktu, kejenuhan pun lantas datang menghampiri setiap individu dari kita. Rindu akan kenangan dan kebiasaan seperti mengerjakan PR di sekolah waktu pagi hari, berdiskusi membahas pelajaran, mengobrol dengan teman, curhat soal percintaan, atau bahkan mempresentasikan hasil diskusi di depan hadapan teman-teman. Tak ada satupun dari kita yang menyangka bahwa kita akan mengalami keadaan seperti itu. Tak sedikit juga dari kita yang sempat mengalami krisis percaya diri dan merasa sepi di kala pandemi. Hari berganti hari, bulan terpaut bulan, bahkan sampai tahun menunjukkan pergantian. Keadaan dari bencana pandemi berangsur mulai pulih. KPM pun mulai menerapkan sistem PTMT atau tatap muka secara terbatas. Dan kegiatan lomba-lomba dari beberapa ekstra juga sudah mulai berjalan, baik secara daring ataupun secara langsung, dengan tetap menjalankan prokes. Kekonyolan demi kekonyolan dalam suasana sekolah pun mulai terasa kembali. Tetapi tak sedikit dari kita yang mulai serius mempersiapkan diri untuk menempuh pendidikan lebih lanjut. Ya, keseimbangan seperti ini harus tetap kita jaga agar dapat menciptakan keharmonisan antara si cerdas dan si banyak tingkah yang tidak jelas. Euforia yang cukup lama sudah hilang. Ini kembali bangkit dan menunjukkan gairahnya lagi. Walaupun ada juga dari kita yang merasa biasa saja atau bahkan cemas karena selama PJJ sering cabut dan hilang-hilangan. Biasanya teman-teman kita yang demikian sering menjadi murid kesayangan dari Bapak Ibu Guru. Di tahun terakhir angkatan kita pun juga terukir beberapa momen spesial
seperti perhelatan HUT yang sederhana dan kegiatan foto bersama satu angkatan. Walaupun diadakan dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan, tapi cita rasa hangat kebersamaan masih menjadi hal terpenting yang patut kita syukuri sekaligus kita banggakan. Mungkin segelintir histori ini dapat membuat kita mengenang kembali masa-masa indah putih abu-abu. Namun apa daya, tiap kenangan tetap saja hanya bisa terkenang tanpa bisa diulang. Hargailah setiap momen kebersamaan, karena dari kebersamaanlah kita bisa menjadi seperti sekarang. Doa terbaik untuk aku, kamu, dia, kita, dan juga mereka. Tetap semangat belajar. Selamat merindu hai kawanku. Maju bersama, hebat semua.